Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Rahmawati, NIM 19050361135 dari kelas PBA SD 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan pembiayaan syariah. Yang pertama, ada pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah itu adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, yang kedua yaitu ada dasar hukum perusahaan pembiayaan syariah. Dasar hukum perusahaan pembiayaan syariah ada 3. Yang pertama, Peraturan OJK nomor 28/POJK.05/2014 tentang perizinan dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, ada Peraturan OJK nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Nah, yang ketiga yaitu ada Peraturan OJK nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada fungsi perusahaan pembiayaan syariah. Fungsi perusahaan pembiayaan syariah juga ada 3. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan terhadap permintaan masyarakat yang semakin meningkat, baik yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif. Yang kedua, untuk memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dan memperkuat sistem keuangan nasional sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak lagi bagi pengembangan sektor keuangan. Nah, yang ketiga yaitu untuk membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada peran perusahaan pembiayaan syariah. Peran perusahaan pembiayaan syariah yang paling menonjol itu adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri atau konsumsi. Nah, dana yang disalurkan oleh industri jasa pembiayaan kepada masyarakat itu diharapkan akan dapat bermanfaat untuk mendorong perkembangan perekonomian nasional. Dengan perkembangan kegiatan industri jasa pembiayaan yang sedemikian pesat itu, pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai regulator dan supervisor kegiatan jasa pembiayaan melalui upaya kebijakan yang mendorong ke arah perkembangan industri jasa pembiayaan secara berkesinambungan. Salah satu upaya Departemen Keuangan dalam rangka optimalisasi peran dilakukan melalui peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan industri jasa pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada prosedur operasional pembiayaan syariah. Prosedur operasional pembiayaan syariah ada 3. Yang pertama yaitu pencairan pembiayaan syariah. Dalam transaksi keuangan syariah, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan. Yang pertama ada konsumen, yaitu sebagai pihak yang mengajukan transaksi pembiayaan syariah. Yang kedua ada dealer atau supplier, adalah pihak yang menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen sehingga perlu kerjasama dengan perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka mempercepat proses. Nah, yang ketiga ada perusahaan pembiayaan syariah yang berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi keinginan konsumen dalam hal transaksi pembiayaan mengangsur. Kemudian yang keempat ada bank syariah sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam penyediaan dana. Yang kelima ada asuransi syariah sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam melindungi barang jaminan konsumen jika terjadi resiko dalam masa pembiayaan. Yang keenam itu ada penjaminan syariah, yaitu sebagai salah satu mitigasi risiko perusahaan pembiayaan syariah untuk melindungi pembiayaan yang diberikan kepada konsumen. Untuk selanjutnya yaitu ada penagihan dan penanganan konsumen syariah. Penagihan dan penanganan konsumen syariah lebih mengedepankan kesempatan dan dilakukan secara kekeluargaan. Nah, hal ini
akan lebih mudah jika kesepakatan yang terjadi sebelum penandatanganan akad, kedua pihak sudah memahami semua yang tercantum dalam akad syariah tersebut. Tetapi kenyataannya masih sering terjadi konsumen yang melanggar dari kesepakatan, sehingga perlu adanya teguran atau peringatan agar kembali ke kesepakatan awal. Kemudian prosedur operasional yang terakhir yaitu ada pencatatan dan laporan pembukuan syariah. Nah, dalam pencatatan pembukuan perusahaan pembiayaan syariah, setiap transaksi pencatatannya secara konsep itu sama dengan konvensional. Nah, laporannya yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan pembiayaan syariah yang murni syariah di tahun 2013 itu hanya ada 2 dan meningkat menjadi 3 perusahaan pembiayaan syariah di akhir tahun 2018. Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah atau USS yang sebelumnya berjumlah 42 di tahun 2013 menjadi 32 di akhir tahun 2018. Pemerintah melalui OJK sangat mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan syariah. Hal itu ditunjukkan dengan telah disusun dan telah dijalankannya Roadmap IKNB Syariah 2015 sampai 2019. Roadmap IKNB Syariah merupakan panduan bagi regulator, pelaku industri dan seluruh stakeholder terkait arah kebijakan dan pengembangan IKNB Syariah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sejarah perusahaan pembiayaan syariah. Pada tahun 2006, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan nomor 84 garing PMK titik 012 garing 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Kemudian pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan peraturan nomor 2009 garing POJK titik 05 garing 2014 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah untuk memberikan kerangka hukum yang memadai dalam menjalankan aktivitasnya. Pada tahun 2007, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan Lembaga Keuangan mengeluarkan 2 peraturan, yaitu Peraturan Nomor 3 garing BL garing 2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan Peraturan Nomor 4 garing BL garing 2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian produk yang ditawarkan dalam perusahaan pembiayaan syariah itu ada 3. Yang pertama ijaroh. Ijaroh adalah akad penyaluran dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ijaroh muntahiyah bitamlik atau disingkat IMBT adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Kemudian yang ketiga yaitu ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Kemudian ada peta persebaran perusahaan pembiayaan syariah. Alamat kantor cabang Trihamas. Nah, Trihamas itu adalah salah satu contoh perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan pembiayaan syariah. Nah, peta persebarannya itu ada kantor cabang di Jakarta Barat, kantor cabang di Cibinong, ada kantor cabang di Cikarang, kantor cabang di Bekasi, kantor cabang di Tangerang, kemudian kantor cabang di Bandung,
kantor cabang di Cianjur, dan masih banyak lagi kantor cabang yang tersedia di daerah Indonesia ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada peta persebaran dari PT Citifin Multifinance Syariah. Nah, PT Citifin Multifinance Syariah ini juga termasuk ke dalam perusahaan pembiayaan syariah. Nah, diantaranya yaitu ada Citifin Multifinance Syariah yang terletak di Jakarta, Citifin Multifinance Syariah di Bogor, Citifin Multifinance Syariah di Bandung, Citifin Multifinance Syariah Cikarang, Citifin Multifinance Syariah Medan, Citifin Multifinance Syariah Banjarmasin, Citifin Multifinance Syariah Serang, Citifin Multi Syariah Lampung, Citifin Multifinance Syariah dan Tanjung. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang perusahaan pembiayaan syariah. Untuk mendapatkan pinjaman dana untuk usaha Anda, ayo segera daftarkan diri Anda untuk menjadi nasabah di perusahaan pembiayaan syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.